Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, pemerintah Kota Bandar Lampung bersama Polresta Bandar Lampung secara resmi mengukuhkan 1.116 siswa perwakilan SMP se-Kota Bandar Lampung sebagai anggota Satuan Tugas Remaja Anti Narkoba, Anti Kekerasan, dan Anti Judi Online atau Satgas Retina Angkatan Kedua. Prosesi pengukuhan yang berlangsung pada Rabu 21 Mei 2025 ini menjadi momentum penting dalam upaya pencegahan kenakalan remaja di kalangan pelajar. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Anak-anak saya kukuhkan menjadi Satgas Retina Angkatan 2 tahun 2020. Terkait dengan kekerasan, tawuran, atau bullying di sekolah, terkait dengan narkoba, terkait dengan judi online, tidak bisa dikerjakan atau diberantas sendiri sama Polri. Polri tentu butuh masyarakat, butuh semua pihak untuk sama-sama bahu-membahu untuk hal itu. Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan membentuk Satgas Retina merupakan hal yang positif. Kita bukan menindak pelajar yang nakal, tetapi membina pelajar yang memang luar biasa. Mereka sudah baik, terpilih dari masing-masing sekolahnya, menjadi pelopor, menjadi agen perubahan, menjadi pemimpin bagi teman-temannya yang lain. Ini akan terus digelorakan oleh mereka. Mungkin gap antar generasi ketika kita yang sudah senior menyampaikan kepada anak-anak, kamu jangan narkoba, kamu jangan kekerasan, kamu jangan judi online, agak susah diterima. Tetapi ketika pesan itu disampaikan oleh sesama mereka, maka itu akan lebih mudah diterima. Nah, inilah yang kemudian kita lakukan saat ini bersama-sama dengan pemerintah Kota Bandar Lampung, dalam hal ini Dinas Pendidikan, supaya ada agen-agen perubahan, ada pelopor-pelopor, ada teladan-teladan yang kita latih. Kemudian ini kembali lagi ke sekolah, menjadi teladan bagi teman-temannya yang lain. Minimal kalau satu orang saja satu hari dia menyentuh temannya, kamu nggak boleh bikin kekerasan, kamu nggak boleh bullying, kamu tidak boleh narkoba, kamu jangan judi online. Kalau satu hari satu, maka kalau tiap hari itu dilakukan akan luar biasa dampaknya. Harapan kami remaja di Bandar Lampung, di Kota Bandar Lampung, bisa tersosialisasi terkait dengan narkoba, kekerasan maupun judi online dan dihindari. Itulah yang kemudian kami sangat mengapresiasi, dan ini angkatan kedua, dan kami harap program ini bisa terus berlangsung supaya sejak dini para remaja kita diingatkan anti kekerasan, anti narkoba, dan anti judi online. Nekat menjadi kurir narkoba dengan berkamuflase sebagai pengemudi ojek online. Seorang pria diamankan petugas Badan Narkotika Nasional pada malam kemarin. Dari rumah pelaku di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, petugas mendapati barang bukti 25 kg lebih sabu, alat timbang serta sepucuk senjata jenis airsoft gun. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Pagi hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Brigpol Intan Anansi, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan salam presisi. Sebuah rumah di kawasan permukiman padat penduduk Jalan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat digerebek petugas Badan Narkotika Nasional. Rumah yang dihuni YS dan istrinya tersebut digeledah polisi karena diduga dijadikan penyimpanan gudang barang haram sabu. Dari dalam rumah dan mobil pelaku YS, petugas berhasil mendapati barang bukti sebanyak 25 kg lebih sabu. Selain YS, petugas juga berhasil mengamankan rekan pelaku berinisial JN. Penangkapan sekaligus penggerebekan ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya yang ditangani BNN. Barang haram tersebut diketahui berasal dari jaringan Aceh yang dikirim seorang bandar besar melalui kedua kurir yang berkamuflase sebagai pengemudi ojek online. Dihitung kurang lebih 25 kg. Jaringan ini pasti dari Sumatera, karena rekan-rekan sudah tahu, bukan saya sedang mendiskreditkan satu entitas atau etnis, tapi ini sudah lazim datang dari sana, dan ini saya dengan teman-teman kita akan berusaha untuk merubah paradigma saudara-saudara kita ini supaya mereka bisa keluar dari perdagangan narkoba tersebut. Mereka sedang mau mengantar ke satu tempat, tapi karena mereka
belum diperintahkan oleh pengendalinya yang ada. Kita belum tahu tempatnya di mana, tapi ya kita sedang berburu mereka. Ya. Ini kita sedang telusuri apakah dia mengakui betul ini juga apakah dia seorang purnawirawan atau pecatan. Nanti coba kita pelajari betul. Ya mudah-mudahan salah ya, karena saya berharap seluruh aparat hukum kita, aparat negara itu harus punya standar moral yang tinggi. Istri pelaku mengaku sama sekali tidak menyangka jika suaminya yang merupakan pensiunan TNI Angkatan Darat itu terlibat dalam peredaran narkoba. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku kemudian digelandang ke kantor BNN untuk menjalani pemeriksaan. Dari Humas BNN RI melaporkan untuk Polri TV.